Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bergabung. Dan yang terhormat, Bapak Teddy Supriyadi, SHI MAG, selaku dosen mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan, serta teman-teman semua yang sedang menyaksikan video ini. Seperti yang teman-teman bisa lihat di sini, kami akan mempresentasikan sebuah materi di mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan berjudul Integrasi Nasional. Namun, sebelum masuk ke materi, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok dari kelompok ini. Kami dari kelompok 2 dari kelas 3A program studi S1 Keperawatan beranggotakan pertama, Hilda Khalisa, kedua, Kansa Cantika, ketiga, Lulu Washilatul Ulfah, keempat, Nadia Sri Haryani, kelima, Nova Dwi, keenam, Novi Fitriani, ketujuh, Reza Juliana, dan yang terakhir yaitu Feni Oktaviani. Baik, pada materi ini kami membagi materi integrasi nasional menjadi 4 submateri, di mana materi pertama ialah konsep dan urgensi, yang kedua ialah dasar integrasi nasional, yang ketiga yaitu multikultural, dan yang keempat yaitu dinamika dan tantangan. Kita langsung saja ke materi pertama yaitu konsep, di mana konsep ini terdiri dari 2 yaitu definisi serta urgensi. Nah, apa itu integrasi nasional? Sebelum kita mengetahui apa itu integrasi nasional, kita harus mengetahui dulu apa itu integrasi dan apa itu nasional. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, integrasi adalah pembauran sampai menjadi satu kesatuan yang bulat dan utuh. Sedangkan nasional ialah bersifat kebangsaan, berkenaan atau berasal dari bangsa sendiri. Sehingga dapat disimpulkan bahwa integrasi nasional menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia ialah pembauran sesuatu yang bersifat kebangsaan menjadi satu kesatuan. Kemudian ada juga pendapat-pendapat dari para ahli. Di sini misalnya ada dari Howard Riggins dan Nazaruddin Syamsuddin. Menurut Howard, integrasi nasional adalah penyatuan bagian yang berbeda dari suatu masyarakat menjadi satu kesatuan yang utuh. Sedangkan menurut Nazaruddin Syamsuddin, integrasi nasional adalah proses penyatuan bangsa yang mencakup aspek sosial, politik, ekonomi, dan budaya. Maka dapat disimpulkan bahwa integrasi nasional menurut para ahli ialah penyatuan bagian-bagian meliputi dari aspek sosial, politik, ekonomi, dan budaya pada suatu negara. Kembali ke pembahasan yang kedua, yaitu mengenai urgensi. Urgensi dari integrasi nasional sendiri yaitu untuk pengendali konflik, pengendali penyimpangan, pemersatu, dan terakhir untuk menolak disintegrasi. Untuk lebih lanjutnya, akan dibahas oleh rekan saya. Saya persilakan. Oke, selanjutnya pembahasan tentang urgensi integrasi nasional. Oke, nah di sini saya membagi menjadi 3. Yang pertama ada integrasi nasional sebagai pengendalian terhadap konflik sosial. Lalu yang kedua, integrasi nasional sebagai pengendalian terhadap penyimpangan sosial dalam suatu sistem sosial dari entitas etnis. Yang terakhir ada integrasi nasional sebagai upaya untuk membuat seluruh entitas etnis yang ada di Indonesia. Nah, yang pertama itu integrasi nasional sebagai pengendalian terhadap konflik sosial. Nah, yaitu melalui prinsip integrasi nasional kita sebagai bangsa Indonesia itu harus menerima gitu perbedaan yang ada dalam berbagai keragaman sosial gitu. Yang dimana Indonesia itu berbagai keragaman sosial itu baik dilihat dari etnis, kedudukan, status, peran, dan sosial yang ada. Maka dari itu integrasi nasional dapat mengendalikan dan sekaligus meminimalisir terjadinya konflik-konflik sosial yang ada. Lalu integrasi nasional di sini sebagai pengendalian terhadap penyimpangan sosial dalam suatu sistem entitas etnis. Nah, yang dimana itu jadi suatu masyarakat itu harus senantiasa terintegrasi di atas tumbuhnya kesepakatan bersama
di antara sebagian besar anggota masyarakat tentang nilai-nilai kemasyarakatan yang bersifat fundamental dan mendasar yang berlaku dalam masyarakat itu sendiri. Nah, ini pengertian ini menurut Durkheim, Franz, and Robert Martin. Jadi bahwa kita tuh harus dapat bisa gitu mengendalikan penyimpangan sosial yang menimbulkan pelanggaran gitu terhadap nilai-nilai norma sosial yang berlaku dalam suatu entitas sosial. Lalu yang terakhir ada integrasi nasional, itu sebagai upaya untuk membuat seluruh etnitas yang ada di Indonesia. Nah, maksudnya di sini jadi agar gitu bangsa Indonesia ini tetap bersatu dalam kesatuan Bhinneka Tunggal Ika, yang dimana artinya itu berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Jadi sehingga upaya yang tadi kita diharapkan ini etnitas-etnis yang ada tetap memegang gitu teguh prinsip integrasi nasional yang berbasis pada sila ketiga yaitu persatuan Indonesia. Nah, yang dimana jika bangsa kita terjadi konflik di antara entitas etnis, maka harus segera dinetralkan gitu, dinetralkan oleh Bhinneka Tunggal Ika yang tadi berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Nah, yang dimana dan loyalitas bersama kepada bangsa dan negara Republik Indonesia. Jadi kita harus menjadi satu kesatuan yang untuk mencapai tujuan kita bersama. Baik, terima kasih. Teman-teman, materi selanjutnya ada dasar historis, yuridis, dan sosiologis dari integrasi nasional. Dan saya akan membahas mengenai poin pertama, yaitu dasar historis integrasi nasional. Adapun berkenaan dengan aspek mendasar secara historis tentang integrasi nasional, yaitu dengan menelusuri peristiwa-peristiwa sejarah yang terjadi pada masa lampau, yang dapat menjadi pelajaran bagi kehidupan bangsa Indonesia dalam mengokohkan integrasi nasional serta persatuan dan kesatuan bangsa. Berkaitan dengan itu, maka aspek historis dari integrasi nasional ini dapat dipelajari dalam periode sejarah, yaitu pada zaman Kerajaan Nusantara atau zaman Kerajaan Sriwijaya dan Majapahit. Kemudian ada zaman Pergerakan Nasional, zaman Kemerdekaan, Orde Lama, Orde Baru, dan Orde Reformasi. Nah, pada pembahasan ini saya hanya akan membahas beberapa periode sejarah, yakni yang pertama ada zaman Kerajaan Sriwijaya, yaitu pada abad ke-7 sampai abad 12. Kemudian yang kedua ada zaman Kerajaan Majapahit, yaitu di penghujung abad ke-13 hingga abad ke-15. Kemudian yang ketiga, zaman Pergerakan Nasional yang terjadi pada awal abad 20. Dan yang terakhir ada zaman kemerdekaan atau masa sekarang ini. Oke teman-teman, mari kita bahas satu persatu ya. Pertama, zaman Kerajaan Sriwijaya. Kerajaan Sriwijaya ini berkuasa kurang lebih dari tahun 671 Masehi sampai dengan 1183 Masehi. Nah, pada masa itu Sriwijaya menjadi simbol kejayaan dari kerajaan terbesar Nusantara, di mana kala itu kerajaan Sriwijaya di bawah kekuasaan raja pertamanya yang sangat berpengaruh, yakni Dapunta Hyang Srijayanaga. Nah, selain itu, kerajaan Sriwijaya juga mampu mengintegrasikan wilayah Nusantara yang meliputi wilayah Sumatera, Jawa, Pulau Bangka, bahkan sampai ke Kamboja, Thailand Selatan, Champa atau sekarang adalah negara Vietnam, dan juga Malaya atau Malaysia. Nah, jika kita analisis dalam konteks pembahasan aspek historis dari integrasi nasional, maka zaman kejayaan dari kerajaan Sriwijaya ini menjadi pelajaran berharga bagi bangsa Indonesia, bahwa betapa hebatnya Raja Sriwijaya ini yang telah mampu bertahan hingga 5 abad lamanya. Selain itu juga dengan kerajaan Sriwijaya ini mampu
mampu menyatukan beberapa wilayah Nusantara yang begitu luasnya. Kemudian yang kedua, zaman Kerajaan Majapahit, yakni pada tahun 1293 Masehi hingga 1500 Masehi. Nah, Kerajaan Majapahit ini merupakan sebuah kerajaan besar yang berpusat di daerah Trowulan, Mojokerto dekat Sungai Berantas, yakni di Jawa Timur. Kerajaan ini mencapai puncak kejayaannya menjadi kemahagarajaan raya dan menguasai wilayah yang luas di Nusantara, yakni pada masa kekuasaan Raja Hayam Wuruk yang berkuasa dari tahun 1350 hingga 1389, dan juga dengan patihnya yang sangat terkenal, yakni Patih Gajah Mada. Nah, perlu teman-teman ketahui bahwa wilayah Kerajaan Majapahit ini meliputi seluruh wilayah Nusantara, sehingga kerajaan ini dianggap sebagai kerajaan terbesar dalam sejarah Indonesia. Nah, sama seperti Kerajaan Sriwijaya, Kerajaan Majapahit ini juga dapat mengintegrasikan wilayahnya yang sangat luas, terutama pada masa kejayaan Raja Hayam Wuruk ini, dan juga dengan patihnya, Patih Gajah Mada, yang dengan sumpahnya yang sangat terkenal, yaitu Sumpah Amuktiapalapa. Nah, dengan sumpah ini Patih Gajah Mada mampu mengintegrasikan seluruh wilayah Nusantara yang sangat luas. Oke, yang ketiga, zaman pergerakan nasional, yaitu pada tahun 1908. Nah, pada masa ini sering disebut sebagai momentum awal dari lahirnya kebangkitan nasional. Nah, dari momen ini, langkah demi langkah integrasi nasional yang dipelopori oleh para pejuang pergerakan nasional, yakni melalui organisasi Budi Utomo, tanggal 20 Mei 1908. Kemudian ada juga organisasi pergerakan nasional lainnya seperti Syarikat Islam atau SI. Nah, kedua organisasi ini ingin mewujudkan suatu integrasi nasional yang lebih kokoh dalam suatu wadah negara, di mana di sini negara Indonesia. Nah, kemudian para tokoh pergerakan nasional ini ingin memperjuangkan integrasi nasional dalam satu kesatuan yang baru. Dengan langkah baru juga, para tokoh pemuda ini berikrar bersama melalui Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928. Nah, melalui Sumpah Pemuda ini semakin menegaskan tekad yang kuat guna mewujudkan suatu integrasi nasional untuk berbahasa yang satu, berbangsa yang satu, dan bertanah air yang satu, yaitu Indonesia. Kemudian zaman yang terakhir, zaman kemerdekaan. Nah, integrasi nasional pada masa ini didasari oleh semangat dan gerakan kebangsaan Indonesia yang telah berhasil merebut kemerdekaannya, yaitu dengan diproklamirkan pada tanggal 17 Agustus 1945. Nah, ketika itu bangsa Indonesia menjadi bangsa merdeka dan sederajat dengan bangsa lain. Kemudian pergerakan nasional telah berhasil membentuk suatu negara. Nah, pada masa ini terkenal dengan proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945 yang merupakan suatu momentum dari integrasi nasional bangsa Indonesia, yaitu dari masyarakat yang tersebar dengan beragam corak secara sosial dan budaya yang berbeda-beda menuju bangsa yang satu, yakni bangsa Indonesia. Nah, bagi bangsa Indonesia, proklamasi ini merupakan momentum awal dari integrasi nasional. Namun, perlu ditekankan juga bahwa setelah ini pasti ada pekerjaan yang lebih berat yang harus dipikul oleh bangsa Indonesia, yakni bagaimana cara mempertahankan integrasi nasional tersebut dari segenap unsur yang berbeda.
agar tetap kokoh dan bersatu dalam kesatuan kebangsaan Indonesia yang kuat dan mantap. Baik, dasar dari integrasi nasional yang selanjutnya ada landasan yuridis. Tata urutan sistematika landasan yuridis integrasi nasional yang pertama ada landasan ideal, yang kedua ada landasan konstitusional, yang ketiga ada landasan ketetapan MPR RI, dan yang keempat ada Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama ada landasan ideal. Secara yuridis, landasan ideal integrasi nasional tercantum dalam dasar negara Indonesia yaitu Pancasila pada sila ketiga yang berbunyi Persatuan Indonesia. Indonesia memiliki suku, bangsa, agama, ras, dan golongan yang berbeda-beda yang tentunya akan melahirkan kebudayaan yang berbeda juga. Nah, dari sini Indonesia itu berpotensi untuk melahirkan konflik yang nantinya akan membahayakan persatuan bangsa Indonesia. Maka dari itu, diperlukanlah pengupayaan melalui integrasi nasional. Melalui semangat persatuan Indonesia, semua perbedaan seperti suku bangsa, agama, ras, golongan, dan juga budaya tersebut harus bersatu dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Selanjutnya ada landasan konstitusional. Nah, yaitu terdapat pada Undang-Undang Dasar 1945 yang tercantum pada pembukaan dan juga pada pasal-pasal di dalamnya. Pada pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat berdasar kepada Persatuan Indonesia. Dan pada pasal-pasal di dalamnya, yaitu pada pasal 1 ayat 1 yang berbunyi, negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik, dan pada pasal 30 ayat 1, 2, dan 3 yang di dalamnya membahas mengenai usaha pertahanan dan keamanan negara. Selanjutnya ada landasan TAP MPR nomor 5 MPR 2000 yang maksud dan tujuannya yaitu secara umum mengidentifikasi permasalahan yang ada, menentukan kondisi yang diperlukan, dan menetapkan arah kebijakan untuk melaksanakan pemantapan persatuan dan kesatuan nasional, di mana kondisi yang diperlukan ini yaitu yang pertama terwujudnya sila persatuan Indonesia yang tadi dibahas, yaitu merupakan sila ketiga Pancasila yang menjadi landasan atau menjadi dasar untuk mempersatukan bangsa. Yang kedua itu terwujudnya penyelenggaraan negara yang mampu memahami dan mengelola kemajemukan bangsa secara baik dan adil, sehingga dapat terwujud toleransi, kerukunan sosial, kebersamaan, dan kesetaraan berbangsa. Yang ketiga, terwujudnya demokrasi yang nantinya bisa menumbuhkan kesadaran masyarakat untuk memantapkan persatuan bangsa. Yang keempat, terselenggaranya otonomi daerah secara adil yang memberikan kewenangan kepada daerah untuk mengelola daerahnya sendiri dengan tetap berwawasan pada persatuan dan kesatuan nasional. Dan yang kelima, pulihnya kepercayaan masyarakat kepada penyelenggara negara dan antar sesama masyarakat sehingga dapat menjadi landasan untuk kerukunan dalam hidup bernegara. Lalu adapun ke arah kebijakan yang harus ditegakkan, yang pertama itu menjadikan Pancasila sebagai ideologi terbuka dengan membuka wacana dan dialog terbuka dalam masyarakat sehingga dapat menjawab tantangan sesuai dengan visi Indonesia masa depan. Yang kedua, meningkatkan kerukunan sosial antara pemeluk agama, suku, kelompok masyarakat lainnya. Yang ketiga, memberdayakan masyarakat melalui perbaikan sistem politik yang demokratis. Yang keempat, mengefektifkan Tentara Nasional Indonesia sebagai alat negara yang berperan dalam bidang pertahanan dan Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat negara yang berperan dalam bidang keamanan. Selanjutnya ada landasan perundang-undangan, yaitu Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002, yaitu isinya mengenai pertahanan negara Republik Indonesia yang terdapat pada pasal 1, pasal 4, pasal 5, dan juga pasal 9. Pada pasal 1, itu isinya memuat ketentuan umum tentang pertahanan negara. Pada pasal 4, memuat mengenai tujuan pertahanan negara yang
Pada pasal 5 memuat mengenai fungsi pertahanan negara, dan pada pasal 9 yaitu pada ayat 1, 2, dan 3 mengenai keikutsertaan warga negara dalam bela negara. Dan dasar dari integrasi nasional yang terakhir ada landasan sosiologis. Landasan sosiologis dalam konteks integrasi nasional mengandung arti bahwa bersatunya seluruh masyarakat Indonesia dilandasi oleh realitas suatu komunitas sosial yang memberi tempat dalam suatu keseluruhan masyarakat yang berbeda-beda dalam satu wilayah bersama, karena mereka itu memiliki kepentingan yang sama. Adapun bentuk-bentuk integritas nasional, yang pertama asimilasi dan yang kedua ada akulturasi, di mana asimilasi ini merupakan pembauran kebudayaan yang disertai ciri khas kebudayaan asli. Sedangkan akulturasi adalah penerimaan sebagian unsur-unsur asing tanpa menghilangkan kebudayaan asli. Contoh dari akulturasi ini yaitu upacara sekaten, yang dimana ini merupakan akulturasi antara budaya Jawa, Islam, dan juga Hindu. Adapun faktor-faktor pendorong, yaitu yang pertama ada internal, yaitu faktor dari dalam, dan ada faktor eksternal, yaitu faktor dari luar. Faktor internalnya, yang pertama itu ada kesadaran diri sebagai makhluk sosial, yang kedua tuntutan kebudayaan atau kebutuhan, yang ketiga jiwa dan semangat gotong royong. Sedangkan faktor eksternalnya, yang pertama ada tuntutan perkembangan zaman, yang kedua persamaan kebudayaan, yang ketiga terbukanya kesempatan berpartisipasi dalam kehidupan bersama, dan yang terakhir ada sikap toleransi. Keberhasilan integrasi nasional dapat dicapai apabila anggota masyarakat dalam satu kesatuan sosial yang ada dapat menerima suatu perbedaan. Oleh karena itu, untuk meningkatkan integrasi nasional, dibutuhkanlah yang pertama, setiap individu dalam kesatuan harus dapat mengendalikan perbedaan guna menghindari konflik-konflik yang terdapat pada suatu kekuatan bangsa. Yang kedua, tiap warga masyarakat harus saling dapat mengisi kebutuhan antara satu dengan yang lainnya. Dan yang ketiga, terciptanya kesepakatan bersama mengenai norma-norma dan nilai-nilai sosial untuk menjadi pedoman hidup bermasyarakat. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian masyarakat multikultural. Masyarakat multikultural terdiri dari 3 kata, yaitu masyarakat, multi, dan kultural, di mana masyarakat artinya adalah suatu kesatuan hidup manusia yang berinteraksi menurut adat istiadat tertentu yang bersifat terus-menerus dan terikat oleh perasaan bersama. Lalu ada multi yang artinya banyak atau beraneka ragam, dan kultural yang artinya budaya. Jadi, multikultural dapat diartikan sebagai keberagaman atau perbedaan kebudayaan satu dengan kebudayaan yang lainnya. Sedangkan, masyarakat multikultural diartikan sebagai sekelompok manusia yang tinggal dan hidup menetap di suatu tempat yang memiliki kebudayaan dan ciri khas tersendiri sebagai pembeda dari masyarakat satu dengan masyarakat yang lainnya. Dalam masyarakat multikultural terdapat istilah multikulturalisme, di mana multikulturalisme ini adalah mengenai penerimaan dan penghargaan terhadap suatu kebudayaan, baik kebudayaan sendiri maupun kebudayaan orang lain. Dalam multikulturalisme ini, setiap orang ditekankan untuk saling menghargai dan menghormati setiap kebudayaan yang ada di masyarakat. Apapun bentuk kebudayaannya harus dapat diterima dan dihargai oleh setiap orang, tanpa membedakan satu kebudayaan dengan kebudayaan yang lainnya. Sekian, saya serahkan kepada pemateri selanjutnya. Selanjutnya ada integrasi nasional dalam masyarakat. Ada pengertian masyarakat multikultural. Yang pertama, multikultural dapat diartikan sebagai keragaman atau perbedaan terhadap suatu kebudayaan dengan kebudayaan lain. Dan yang kedua, ada masyarakat kultural dapat diartikan sebagai kelompok manusia yang tinggal dan hidup menetap di suatu tempat dan memiliki kebudayaan dan ciri khas tersendiri yang mampu membedakan antara suatu masyarakat dengan masyarakat yang lain. Integrasi nasional dalam masyarakat multikultural.
Integrasi nasional dalam masyarakat Indonesia yang multikultural merupakan suatu urgensi yang mendesak dan mengokohkan kesatuan dan juga persatuan bangsa. Di balik keragaman multikultural, jika tidak dijaga dengan baik melalui integrasi nasional, perbedaan-perbedaan itu berpotensi menyimpang terjadinya konflik-konflik sosial. Dan ada 5 macam multikulturalisme menurut ADRA 2007. Yang pertama ada multikulturalisme isolasionis, mengacu pada masyarakat di mana berbagai kelompok kultural menjalankan hidup secara otonom dan terlihat dalam interaksi yang hanya minimal satu sama lain. Dan yang kedua ada multikulturalisme akomodatif. Masyarakat yang memiliki kultur yang dominan membuat penyesuaian dan juga akomodasi tertentu bagi kebutuhan kultur kaum minoritas. Dan yang ketiga ada multikulturalisme otonomis. Masyarakat plural di mana kelompok-kelompok kultural utama berusaha mewujudkan kesetaraan atau equality dengan budaya dominan dan menginginkan kehidupan otonom dalam kerangka politik yang secara kolektif bisa diterima. Dan yang keempat ada multikulturalisme kosmopolitan, berusaha menghapus batas-batas kultural sama sekali untuk menciptakan sebuah masyarakat di mana setiap individu tidak lagi terikat pada budaya tertentu. Dan sebaliknya, secara bebas terlihat dalam percobaan-percobaan interkultural dan sekaligus mengembangkan kehidupan kultural masing-masing. Dan yang kelima ada multikultural interaktif dan kritikal. Merupakan jenis di mana masyarakat kultural tidak berfokus pada kehidupan otonom, namun lebih fokus pada membentuk penciptaan kolektif. Dan juga kerjasama tanpa adanya hierarki yang mencerminkan dan menegaskan perspektif-perspektif distinktif atau membedakan antara satu bahasa di antara mereka. Selanjutnya, dinamika integrasi nasional. Yang pertama, adanya deklarasi Juanda. Peristiwa sejarah yang menjadi bagian terpenting dalam dinamika integrasi nasional setelah proklamasi kemerdekaan adalah adanya deklarasi Juanda tanggal 13 Desember 1957. Melalui deklarasi ini, pemerintah Indonesia mengumumkan integrasi kedaulatan wilayah Indonesia sejauh 12 mil wilayah teritorial laut yang diukur dari titik keluar pulau-pulau negara Indonesia yang terluar. Melalui deklarasi ini, maka terjadi integrasi nasional wilayah teritorial Indonesia. Sejak saat itu, Perdana Menteri Juanda mendeklarasikan bahwa wilayah Indonesia merupakan satu kesatuan wilayah integrasi nasional yang utuh dan tidak dapat dipisah-pisahkan oleh kepulauan. Yang kedua, Perjanjian Helsinki. Dinamika integrasi nasional terjadi berkenaan dengan adanya perjanjian damai yang dicetuskan Wakil Presiden Yusuf Kala ditandatangani di Helsinki, Finlandia pada tanggal 15 Agustus 2005. Perjanjian ini menandakan adanya upaya kuat pemerintah Republik Indonesia dan rakyat Aceh untuk tetap bersatu dengan NKRI. GAM mencabut tuntutan untuk memisahkan diri dari Indonesia, sedangkan pemerintah Indonesia memberi kebebasan kepada GAM untuk membentuk partai politik dalam rangka menjamin kehidupan berdemokrasi merdeka. Indonesia juga sepakat untuk membebaskan tahanan GAM. Yang ketiga, dinamika pluralisme wawasan dan kebangsaan. Adanya dinamika pluralisme bangsa Indonesia yang sangat beragam membutuhkan suatu wawasan kebangsaan yang dapat mempersatukan bangsa Indonesia. Untuk hal ini, maka wawasan kebangsaan Indonesia dikembangkan melalui konsep wawasan Nusantara dapat menjadi aspek perekat dinamika integrasi nasional. Wilayah Indonesia yang luas membutuhkan suatu konsep dan strategi wawasan Nusantara sebagai pengikat integrasi nasional. Yang terakhir, tahap perkembangan. Dari penjelasan dinamika integrasi nasional yang sudah saya sebutkan tadi, maka dinamika integrasi nasional meliputi tahapan perkembangan, mulai dari tahap momentum kemerdekaan Indonesia sebagai awal integrasi nasional secara de facto. Kedua,
Dasar negara Pancasila sebagai ideologi integratif bangsa Indonesia. Ketiga, Deklarasi Juanda tanggal 13 Desember 1957 sebagai momentum penting integrasi nasional atas wilayah teritorial Indonesia. Terakhir, konsepsi wawasan Nusantara sebagai wawasan kebangsaan Indonesia merupakan dinamika integrasi nasional dalam realitas pluralisme dan era globalisasi. Selanjutnya ada tantangan integritas nasional. Sejak awal kemerdekaan, integrasi nasional telah menghadapi berbagai tantangan berat dan diuji oleh adanya kelompok-kelompok separatis yang ingin memisahkan Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI. Seperti adanya tuntutan pembentukan Negara Republik Maluku Selatan atau RMS, Darul Islam Indonesia atau DII, Gerakan Aceh Merdeka atau yang biasa disebut GAM, Organisasi Papua Merdeka atau yang biasa disebut OPM, dan lain-lain. Adanya tantangan ini tidak bisa dilepaskan dari adanya paham-paham sempit yang mendorong pada timbulnya benih-benih separatisme di Indonesia. Yang pertama ada primordialisme. Primordialisme adalah suatu pandangan atau paham yang memegang teguh hal di bawah sejak kecil, baik mengenai tradisi, adat istiadat, kepercayaan, maupun suatu yang ada di dalam lingkungan pertamanya, sehingga membentuk sikap tertentu. Primordialisme muncul disebabkan oleh beberapa hal. Yang pertama adanya sesuatu yang dianggap istimewa pada rasnya, suku bangsanya, agamanya, atau daerah kelahirannya. Yang kedua, sikap ingin mempertahankan keutuhan kelompok atau komunitas dari ancaman luar. Yang ketiga, adanya nilai-nilai yang dijunjung tinggi karena berkaitan dengan keyakinan, misalnya nilai agama, falsafah hidup, dan lain-lain. Yang kedua ada stereotip etnis, berkaitan dengan ras, suku bangsa, kepercayaan, pekerjaan, maupun kebangsaan. Tumbuhnya stereotip dalam diri seseorang adalah sebagai akibat pengaruh suatu persepsi tertentu dan berfungsi untuk meyakinkan diri sendiri. Adanya berbagai perbedaan ras di antara segmen penduduk yang porsinya tidak sama dalam wilayah geografis atau sosial. Akan dapat menimbulkan kesulitan. Stereotip etnis ini dapat menyebabkan seseorang bersifat konservatif dan tertutup terhadap hal-hal baru dan asing. Hal ini tentu harus dihindari karena akan menimbulkan disintegrasi bangsa. Sementara dalam kehidupan kebangsaan ini, kita mengharapkan adanya suatu harmoni sosial dan terjaganya integrasi nasional. Yang ketiga ada etnosentrisme. Didefinisikan sebagai pandangan bahwa kelompoknya sendiri adalah pusat segalanya, dan semua kelompok yang lain dibandingkan dan dinilai sesuai standar kelompok tadi. Dengan kata lain, etnosentrisme adalah kebiasaan setiap kelompok untuk menganggap kebudayaan kelompoknya sebagai kebudayaan yang paling baik. Hal ini dapat membahayakan integrasi nasional di tengah masyarakat Indonesia yang multikultural. Cukup sekian yang dapat kelompok kami sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.